akan merahmati kita malam ini. Oke, kita doa ya sebelum mulai, lalu setelah itu kita boleh sharing atau tanya jawab. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, damai sejahtera yang Kau berikan. Tuhan juga rahmati membaca kami malam ini, 16 ayat, boleh menjadi satu dorongan bagi kami, bagi teman-teman yang belum bisa hadir, untuk lebih mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih, kami sungguh berdoa, dan mengucap syukur ada firman-Mu, yang menguatkan hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Kita boleh lihat ya di sini pasal 11 ya, bicara mengenai keperluan orang mati, kebangkitan hayat orang mati dan keperluannya. Oke, kita baca satu ayat aja karena ayatnya sedikit, nggak apa-apa ya. Tuhan. Oke, kita langsung mulai. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dari Betania, desa Maria, dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Oke. Berapa ya? 3. Tadi Stephen baca ayat berapa? Yang kedua. Oh ya, kurang nih, Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yang ikut yang di Alkitab, maaf kok. Oh ya, oke. Ayat 3 ya, Maria. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Tapi ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak. Amin. Oke, halangan dari konsepsi manusia. 5. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Amin. Ayat 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena tidak ada terang di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersukacita, aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat yang terakhir ya, kita boleh baca bersamaan ya, ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Oke, ya, puji Tuhan ya. Jadi bagaimana ini ada satu kata yang juga sangat ya seharusnya menjadi peringatan bagi kita, itu apa? Konsepsi manusia.
Kadang konsepsi manusia ini menghalangi bagaimana kerjanya Allah, ya. Oke, dari ayat 1 dibilang bahwa ada seorang yang sedang sakit, ya, namanya Lazarus. Nah, ini latar belakangnya, ya. Lalu ayat yang kedua, ya, katakan bahwa Maria ialah perempuan yang menyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyukai dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Jadi Lazarus ini adalah saudara dari seorang perempuan yang begitu menghargai Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini bagaimana kemanusiaan Tuhan dengan keilahiannya menjadi satu. Ya. Dia mau supaya Allah dimuliakan. Ya, di sinilah. Tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, ya, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Nah, jadi benar-benar melalui penyakit, ya. Bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana dirinya dikatakan di sini, ya. Manusia memang mengalami namanya persoalan, yaitu sulit untuk bisa menerima apa yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah kebangkitan, ya, bukan hanya kesembuhan, tapi kebangkitan. Jadi sekali lagi di sini di ayat selanjutnya, ya, sampai 16 tadi, bahkan Tuhan bilang, ya, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Nah, ini, ya, betul-betul menyatakan bagaimana Dia adalah Allah yang sumber dari kebangkitan. Ya, jadi semoga melalui kita, ya, banyak orang juga bisa mengalami kebangkitan Kristus. Nah, jadi teman-teman malam ini memang mungkin dalam setiap hari, ya, setiap kita memiliki porsi atau persoalannya masing-masing. Tapi sekali lagi, ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ya, lemas, ya, tidak ada selera rohani, nah disitulah Tuhan akan membangkitkan. Ya, karena Tuhan datang kepada kita untuk membangunkan kita dari tidur, atau di sini yang dimaksud adalah kematian. Tapi betul, ya, banyak manusia, ya, di sini, ya, dari 5 sampai 16 menyatakan adanya pertentangan atau halangan, ya. Jadi dibilang, ya, di sini kata murid-muridnya, Tuhan jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Nah, jadi mereka nggak sadar bahwa yang dimaksudkan adalah supaya Allah bisa menyatakan kebangkitan bagi banyak orang. Ya, jadi teman-teman malam ini semoga kita semua juga memiliki satu hal, yaitu diri Allah tersalur ke dalam kita sebagai kebangkitan dan juga kepada orang lain sebagai kebangkitan. Jadi ini mustikanya, ya. Semoga Tuhan merahmati kita. Ya, jadi kurang lebih garis besarnya adalah demikian. Apakah ada yang mau kembali bersaksi atau bertanya dari 16 ayat ini atau dari pengalaman satu hari ini? Ada? Dari Steven, Eva, atau Maria? Oke. Berarti sudah cukup, ya, rasanya betul mengenai kebangkitan ini perlu menjadi satu dasar bagi kita untuk lebih mengasihi juga mencintai firman-Nya, ya. Karena kalau enggak, maka kita pasti akan mengasihi atau mencintai yang lain. Jadi sekali lagi, moga ayat 16, ya, lalu Thomas yang disebut Didimus kata kepada teman-temannya, itu murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, ini juga adalah satu perkara yang sebenarnya bisa dibilang sembrono, tapi karena begitu dekat atau begitu mengasihi Tuhan, dia rela, ya, mati bersama dengan Tuhan. Nah, ini adalah harafiahnya, ya. Tapi sebagai maknanya adalah kita ketika betul-betul mengasihi firman Tuhan, maka kita rela atau mau supaya kita mati dan bangkit dan bersama dengan Tuhan. Kapan kita mati? Yaitu ketika kita dilahirkan kembali, yaitu kita mati
ya, ditenggelamkan dalam air, kita diangkat, ya kita bangkit bersama Kristus. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan datang kembali kedua, kita menjadi orang yang dikuatkan dan dibangunkan. Amin ya. Jadi Tuhan, kita sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Oke, kalau gitu kita sampai di sini. Apakah ada yang bersedia mendoakan kita semua? Oke, belum ada, mari kita berdoa ya, teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu atas berkat, rahmat, kasih karunia, rahmati supaya kami juga semakin mengenal apa itu hayat kebangkitan. Rahmati Stephen, Maria, Eva, juga diriku, dan teman-teman lain yang belum bisa bergabung ya Tuhan. Semoga Engkau sebagai sumber damai sejahtera, menjadikan kami betul-betul ya bisa dibangkitkan hari demi hari. Karena kami tahu Tuhan, hari demi hari kami juga jatuh, kami berdosa, tapi kami boleh datang padamu sebagai sumber. Tuhan rahmatilah supaya sampai di kedatang kembali kedua, kami boleh setia. Oh, menikmati kebangkitan ini juga terus-menerus menjadi berkat bagi orang sekitar. Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk proses daripada pandemi yang segera berakhir ini, kami semua boleh bersukacita bersama, agar Dika boleh terus semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke,